Haleluya. Bersama Yesus gak ada yang mustahil. Haleluya. Haleluya. Through you I can do anything. I can do all things. Cause it's you give me strength. Nothing is impossible. Through you blind eyes are open. Strongholds are broken. I am living by faith. Nothing is impossible. Oh, 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 oh. I'm not gonna live by what I see. I'm not gonna live by what I feel. Deep down I know, deep down I know that you're here with me. I know that you can do anything. Oh, through you I can do anything. I can do all things. Cause it's you give me strength. Nothing is impossible. Through you blind eyes are open. Strongholds are broken. I am living by faith. Nothing is impossible. Haleluya. Kami percaya Tuhan. Haleluya. Serukan sama-sama. I believe, I believe. I believe, I believe in you. I believe, I believe. I believe, I believe. I believe, I believe, I believe. I believe, I believe, I believe in you. I believe, I believe, I believe, I believe. I believe, I believe in you. Believe, I believe, I believe, I believe. I believe, I believe in you. I believe, I believe. I believe, I believe in you. Through you I can do anything, anything, anything. I can do all things. Cause it's you give me strength. Oh, nothing is impossible. Through you blind eyes are open. Strongholds are broken. I'm living by faith. Nothing is impossible. Through you I can do anything, anything. I can do all things. Cause it's you blind me straight. Nothing is impossible. Through you blind eyes are open. Strongholds are broken. I am living by faith. Nothing is impossible. I believe, I believe. I believe, I believe in you. I believe, I believe, I believe. I believe, I believe. I believe, I believe. I believe, I believe. Shalom Bapak Ibu semuanya, apa kabar? Saya percaya semuanya dalam keadaan yang luar biasa. Haleluya. Yang setuju katakan yes. Amin. Haleluya. Berapa banyak kita yang bersuka cita hari-hari ini, amin. Keadaan apapun tidak akan menjauhkan kita dari kasih Tuhan. Amin. Yang setuju katakan amin. Amin. Tuhan terima kasih Tuhan, kami bersyukur sampai hari ini kami bisa menikmati anugerah-Mu, kehidupan yang baru. Terima kasih ya Tuhan. Kami melihat pertolongan Tuhan, karya Tuhan, kasih setia Tuhan yang begitu besar dalam hidup kami. Atas keluarga kami, atas pekerjaan usaha kami, atas studi kami. Terima kasih Tuhan. Kami mau bersama-Mu selalu ya Tuhan. Kami tetap kuat bersama Engkau karena kami tahu diam dalam hadirat-Mu. Di situlah letak kekuatan kami. Kami percaya Tuhan, kami mau bangun tahta Tuhan di tempat kami di mana kami hari ini berada. Kami mau tinggikan nama-Mu ya Tuhan. Dan Engkau disenangkan ya Tuhan. Yang sakit Engkau sembuhkan dalam nama Yesus. Yang terikat Engkau lepaskan. Yang susah Engkau hiburkan. Pengharapan, kekuatan, sukacita yang baru hari ini ya Tuhan. Dan kami siap menyenangkan hati-Mu. Sama-sama katakan amin. Haleluya.
Kami siap masuk hadirat-Mu. Masuk hadirat-Mu Tuhan, dengan korban pujian. Masuk hadirat-Mu Tuhan, berhiaskan kekudusan. Hadapan hadirat-Mu Tuhan, ku rasakan kedamaian di hadapan hadirat-Mu Tuhan. Ku nampak keagungan. Yesus, ku sembah Kau, sujud di hadapan-Mu. Keinginan dalam hidupku hanya untuk menyembah-Mu. Haleluya, hadirat-Mu Tuhan, dengan korban pujian. Masuk hadirat-Mu Tuhan, berhiaskan kekudusan di hadapan hadirat-Mu Tuhan. Kami nikmati hadirat-Mu Tuhan. Rasakan ada damai sejahtera di hadapan hadirat-Mu Tuhan. Ku nampak keagungan. Kami sembah Yesus, ku sembah Kau, sujud di hadapan-Mu. Keinginan dalam hidupku hanya untuk menyembah-Mu, oh Tuhan. Yesus, ku sembah Kau, sujud di hadapan-Mu. Dalam hidupku hanya untuk menyembah-Mu. Kami sembah Engkau. Kau ditinggikan Tuhan. kami sembah Engkau yang mulia. Haleluya. Ini rindu kami, ini kemauan kami Tuhan. Tuhan Yesus, Haleluya. kami serukan Yesus, ku sembah Kau, sujud di hadapan-Mu. Di hadapan-Mu. Keinginan dalam hidupku hanya untuk menyembah-Mu. Keinginan kami, keinginan dalam hidupku hanya untuk menyembah-Mu. Keinginan dalam hidupku hanya untuk menyembah-Mu.
layak Engkau Tuhan kami Yesus. Hati kami bersuka karena-Mu, hati kami bersuka karena Yesus. Haleluya. Engkau sangat baik, Engkau teramat baik Tuhan. Karenanya kami bersyukur ya Tuhan, di hadapan tahta kudus-Mu kami persembahkan yang terbaik ya Tuhan, sebagai persembahan yang hidup, kudus dan yang berkenan kepada Tuhan Yesus. Haleluya. Kau layak Tuhan. So here I bow to lift You high, Jesus, be glorified in all things. For all my life I am Yours, forever Yours. So here I bow, so here I bow to lift You high, Lord Jesus, be glorified in all things. For my life I am Yours, forever Yours. God here, come on, God here and now, be lifted high, right here and now, be glorified. God of heaven and earth, God who brought me back to life, I am Yours, forever Yours. God here and now, be lifted high, right here and now, be glorified. God of heaven and earth, God who brought me back to life, I am Yours, forever. I am Yours, I am Yours, forever Yours. I am Yours, forever Yours. Sorak-sorai haleluya. Haleluya. Tuhan, kami bersyukur Tuhan buat pagi hari ini Tuhan, buat setiap kasih setiamu, buat perlindunganmu yang nyata atas setiap kami dalam kehidupan kami Tuhan. Kami bersyukur pagi hari ini Tuhan, biarlah Kau berkati Tuhan hamba-Mu yang akan menyampaikan firman pagi hari ini Tuhan. Kau berkati, biar apa yang menjadi isi hatimu, apa yang menjadi kehendak-Mu boleh tersampaikan melalui hamba-Mu. Kau juga berkati Tuhan siap umat-Mu Tuhan. Berkati Tuhan siap umat-Mu yang sudah bekerja. Kau berkati usaha pekerjaannya, yang bersekolah Tuhan. Kau berkati sekolahnya, masa depan yang gilang gemilang ada di tangan mereka. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Tidak lupa juga kami berdoa Tuhan buat gembala senior kami, Bapak Pendeta Insinyur Niko Nyotora Harjo berserta keempat wakilnya. Juga gembala Karayon kami Bapak Budi Sastra, juga gembala GBI Menteng beserta wakilnya Tuhan. Kau berkati Tuhan, biarlah Tuhan kasih penyertaan-Mu ada pada mereka, bawa mereka ke Gunung Kudus-Mu Tuhan, karena di Gunung Kudus-Mu ada pengurapan yang baru, ada pewahyuan yang baru. Terima kasih Tuhan. Kami angkat tangan kami angkat hati kami buat bangsa ini. Biarlah kami perkatakan shalom dari Sabang sampai Merauke. Kami yakin dan percaya perlindungan-Mu nyata atas bangsa ini Tuhan. Segala sakit penyakit, segala beban berat, kutuk kami mau patahkan di dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Patahkan dalam nama Yesus, hancurkan. Terima kasih Tuhan. Biar Kau berkati Tuhan para pemimpin bangsa ini Tuhan. Ya Tuhan. Berkati Bapak Presiden Joko Widodo beserta wakilnya Bapak Ma'ruf Amin, juga jajaran kabinetnya Tuhan, bahkan sampai pemerintahan yang terkecil Tuhan. Berkati Tuhan, biarlah roh takut dan gentar ada pada mereka Tuhan. Otoritas-Mu turun atas mereka sehingga mereka boleh memimpin bangsa ini dengan takut dan gentar akan Kau. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih.
Hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, semua yang siap untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan, katakan bersama-sama, amin. Amin. Haleluya. Haleluya. Kita percaya bahwa sukacita Tuhan itu adalah kekuatan kita. Yang percaya katakan amin. Haleluya. Kau hebat ya Tuhan. Yesus namanya. Serukan. Tak terbayang kebesaranmu dan tak terbanding kekuatanmu Tuhan. Kau megah bagiku. Segenap jiwa dan pengharapan aku serahkan untuk rencanamu Tuhan. Kau raja atasku. Hanya Kau yang layak ditinggikan. Yesus, ajaib Kau Tuhan, agung dan perkasa. Kau sumber kemenanganku, layak berkuasa, memerintah selamanya. Yesus, Kaulah Raja mulia. Ajaib Tuhan, tak terbayang kebesaranmu dan tak terbanding kekuatanmu Tuhan. Kau megah bagiku. Segenap jiwa dan pengharapan aku serahkan untuk rencanamu Tuhan. Kau raja atasku. Hanya Kau yang layak ditinggikan. Ajaib Kau Tuhan, agung dan perkasa. Kau sumber kemenanganku, layak berkuasa, memerintah selamanya. Yesus, Kaulah Raja mulia. Haleluya. Haleluya. Yeah, yeah. Tuhan, Kau berkuasa. Ajaib Tuhan. Kau Alfa Omega. Haleluya. Yesus Tuhan ajaib. Sukacitamu, kedahsyatanmu. Haleluya. Kau Tuhan, agung dan perkasa. Kau sumber kemenanganku, layak berkuasa, memerintah selamanya. Yesus, Kaulah Raja mulia. Ajaib Kau Tuhan, agung dan perkasa. Kau sumber kemenanganku, layak berkuasa, memerintah selamanya. Yesus, Kaulah Raja mulia. Itu namanya Raja mulia. Haleluya. 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 Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Sebab begitu dahsyatnya, begitu besarnya kasih setia Tuhan. Begitu
Begitu besar kasih telah tercurah bagi dunia. Karyamu, kasihmu yang termulia. Hey. Tiada terselami besar dan ajaib perbuatanmu. Kau beri hidupmu bagi diriku. Tiada yang sepertimu, kau berkuasa selamanya. Ku puji kau selalu. Say it out, come on. Oh, betapa dalamnya, betapa lebarnya kasih setiamu. Oh, oh, say, oh, tiada bandingannya, tiada duanya, tiada sepertinya. Yesus, Yesus Tuhanku. Sorak-sorai sama-sama. Kami bersuka. Begitu besar kasih telah tercurah bagi dunia. Karyamu, kasihmu yang termulia. Tiada terselami Amin. besar dan ajaib perbuatanmu. Kau beri hidupmu bagi diriku. Kami katakan tiada yang sepertimu, kau berkuasa selamanya. Ku puji kau selalu. Sama-sama serukan. Oh, betapa dalamnya, betapa lebarnya kasih setiamu. Oh, 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 tiada bandingannya, tiada duanya, tiada sepertinya. Yesus, Yesus Tuhanku, anugerahmu selalu baru. Anugerahmu selalu baru. Kau berkesudahan. Sama-sama kesama-sama. Come on. Woo. Yes. Lagi serukan. Oh, betapa dalamnya, betapa lebarnya kasih setiamu. Oh, 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 tiada bandingannya, tiada duanya, tiada sepertinya. Oh, betapa dalamnya, betapa lebarnya kasih setiamu. Oh, sama-sama, come on. Oh, tiada bandingannya, tiada duanya, tiada sepertinya. Yesus, Yesus Tuhanku. Oh, oh. Yang di rumah katakan. Namanya siapa? Yesus Tuhanku. Haleluya. Haleluya. Shalom. Pada kesempatan ini kita akan membahas nabi dan nubuatan dalam gereja zaman now. Banyak orang bertanya, apakah masih ada nabi di zaman sekarang? Dan apakah Tuhan masih berbicara kepada manusia sampai sekarang? Jika iya, berarti Alkitab masih harus ditambah dengan nubuatan para nabi zaman sekarang. Karena Alkitab perkataan Tuhan. Apakah benar begitu? Mengapa insan Pentakosta mengklaim bahwa manusia masih dapat mendengar suara Tuhan sampai sekarang? Bahkan mendorong orang percaya untuk mengusahakan agar dapat memiliki karunia bernubuat.
Apakah ini Alkitabiah? Mari kita melihat apa yang Alkitab katakan mengenai hal ini. Di dalam Perjanjian Lama, Tuhan mengangkat para nabi sebagai saluran untuk menyampaikan pesan-pesannya kepada umat Allah. Mendengar apa yang disampaikan para nabi sama artinya dengan mendengar perkataan Allah sendiri. Bahkan nubuat para nabi memiliki otoritas untuk dicatat dan menjadi bagian dari Alkitab. Sementara itu, dalam Perjanjian Baru, Tuhan menunjuk para rasul sebagai saluran untuk menyampaikan pesan Tuhan. Dan seperti nabi-nabi dalam Perjanjian Lama, apa yang mereka sampaikan memiliki otoritas untuk dicatat dan menjadi bagian dari Alkitab. Rasul Petrus menulis supaya kamu mengingat akan perkataan yang dahulu telah diucapkan oleh nabi-nabi kudus dan mengingat akan perintah Tuhan dan juru selamat yang telah disampaikan oleh rasul-rasul kepadamu. Dari sini kita dapat menarik kesimpulan, para rasul dalam gereja mula-mula setara dengan para nabi dalam Perjanjian Lama. Apa yang mereka sampaikan melalui inspirasi Roh Kudus memiliki otoritas sebagai firman Tuhan. Namun, selain para rasul, Alkitab Perjanjian Baru mencatat bahwa di dalam gereja juga ada orang-orang yang memiliki karunia sebagai nabi. Di dalam 1 Korintus 12 ayat yang ke-28, Paulus menulis, ada orang-orang yang Tuhan tetapkan. Pertama, sebagai rasul. Kedua, sebagai nabi. Ketiga, sebagai pengajar. Dan selanjutnya, mereka yang mendapat karunia, mujizat, menyembuhkan, melayani, memimpin, dan untuk berkata-kata dalam bahasa roh. Mengapa Rasul Paulus menulis ada yang pertama, kedua, dan yang ketiga? Karena dalam pemikiran Paulus ada karunia yang lebih tinggi manfaatnya daripada yang lain. Dalam ayat 31, Paulus menulis, jadi usahakanlah untuk memperoleh karunia-karunia yang paling utama. Karunia manakah yang paling utama? Dalam pasal 14 ayat yang kelima, Paulus menulis, sebab orang yang bernubuat lebih berharga daripada orang yang berkata-kata dengan bahasa roh. Bukan berarti berbahasa roh tidak berharga. Karena Paulus sendiri berkata, aku mengucap syukur kepada Allah bahwa aku berkata-kata dengan bahasa roh lebih daripada kamu semua. Tetapi dalam hal membangun kepentingan jemaat, bernubuat lebih bermanfaat. Jadi, rasul adalah yang paling utama. Karena para rasul lah yang menanam dan membangun gereja. Mereka yang meletakkan dasar pengajaran dan perkataan mereka memiliki otoritas sebagai firman Tuhan. Setelah itu baru nabi, pengajar, dan karunia-karunia lainnya. Karunia bernubuat yang dimiliki para nabi dalam gereja zaman now tidak memiliki otoritas yang setara dengan para rasul. Hal ini terlihat ketika dengan tegas Paulus berkata bahwa para nabi harus tunduk kepada dia sebagai rasul yang memiliki otoritas menyampaikan perintah Tuhan. Jika ditarik dalam konteks zaman sekarang, para rasul murid-murid Yesus sudah tidak ada. Tetapi sekarang kita memiliki Alkitab yang sudah lengkap lewat tulisan para rasul. Oleh karena itu, nubuatan dari para nabi zaman now harus tunduk kepada otoritas Alkitab. Paulus berpesan kepada jemaat di Tesalonika untuk menguji nubuat-nubuat dari para nabi dalam gereja. Janganlah padamkan roh dan janganlah anggap rendah nubuat-nubuat. Ujilah segala sesuatu dan peganglah yang baik. Kata menguji atau menanggapi memiliki pengertian seperti orang yang memilah-milah, membedakan atau menilai. Standar apa yang digunakan? Firman Tuhan. Lalu, jika nubuatan seorang nabi tidak lolos uji, apa konsekuensinya? Dalam Perjanjian Lama, nubuatan para nabi memiliki otoritas setara dengan perkataan Tuhan sendiri. Jadi, jika ada nabi yang memberikan nubuatan palsu, akan mendapatkan konsekuensi yang berat. Namun, hal ini sama sekali tidak terlihat dalam petunjuk Paulus mengenai pelaksanaan nubuatan. Mengapa? Hal ini jelas karena bagi Paulus, nubuatan para nabi zaman now tidak memiliki otoritas yang sama dengan nubuatan nabi dalam Perjanjian Lama. Nubuatan nabi Perjanjian Baru sangat berharga, namun terbatas. Nubuatan nabi-nabi Perjanjian Baru tidak setara dengan firman Tuhan. Oleh karena itu harus selalu diuji oleh seluruh jemaat, terutama para pemimpin gereja. Namun jika nubuatan nabi-nabi Perjanjian Baru tidak sempurna, lalu buat apa bernubuat?
Paulus dengan jelas mengajarkan, kejarlah kasih itu dan usahakanlah dirimu memperoleh karunia-karunia roh, terutama karunia untuk bernubuat. Kenyataan bahwa nubuatan yang disampaikan oleh para nabi perjanjian baru sifatnya tidak sempurna, tidak lengkap, tidak memiliki otoritas yang sama dengan Alkitab, tidak membuat orang percaya berhenti untuk mengusahakan memperoleh karunia-karunia bernubuat. Orang percaya harus mengusahakan untuk memperoleh karunia-karunia roh, terutama bernubuat, karena itu adalah perintah Allah. Tuhan bisa memakai saudara untuk menjadi berkat kepada umat Tuhan dengan menyampaikan apa yang Roh Kudus nyatakan kepada saudara. Tuhan Yesus memberkati. Pembacaan bersama Mazmur 91. Dalam lindungan Allah. Aku yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh, Engkaulah yang akan melepaskan aku dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepakmu, Engkau akan melindungi aku. Di bawah sayapmu, aku akan berlindung. Kesetiaanmu ialah perisai dan pagar tembok. Aku tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1000 orang rebah di sisiku dan 10.000 di sebelah kananku, tetapi itu tidak akan menimpaku. Aku hanya menontonnya dengan mataku sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganku, yang maha tinggi telah kubuat tempat perteduhanku. Malapetaka tidak akan menimpaku, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahku. Sebab malaikat-malaikatmu akan diperintahkanmu kepadaku untuk menjagaku di segala jalanku. Mereka akan menatangku di atas tangannya, supaya kakiku jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kulangkahi. Aku akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh, hatiku melekat kepadamu, maka Engkau akan meluputkanku. Engkau akan membentengiku, sebab aku mengenal namamu. Bila aku berseru kepadamu, Engkau akan menjawab. Engkau akan menyertaiku dalam kesesakan. Engkau akan meluputkanku dan memuliakanku. Dengan panjang umur akan Kau kenyangkan aku, dan akan Kau perlihatkan kepadaku keselamatan daripadamu. Amin. Kami mau diam dalam hadirat, mendengarkan isi hati-Mu ya Tuhan. Berbicaralah ya Tuhan. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Waktu ku bimbang dan hilang jalanku, tetaplah Kau di sisiku, dan takkan ku takut asal Kau di dekatku, besertaku selamanya. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Firman-Mu, firman-Mu
pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Dan waktu kami bimbang, waktu ku bimbang dan hilang jalanku, tetaplah Kau di sisiku. Dan takkan ku takut asal Kau di dekatku, besertaku selamanya. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Firman-Mu, Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalan, terang bagi jalanku, terang bagi jalanku, terang bagi jalanku. Engkau yang menuntun langkah kami Tuhan, Engkau yang menyertai kehidupan kami setiap waktu. Engkau yang sertai kami, Setiap kami Tuhan, Kau menyediakan dan Kau yang mencukupkan ya Tuhan, Kau yang menyembuhkan, Engkau yang mengurapi dan melayankan kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setiamu ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Bahwa segala sesuatunya mungkin bagimu ya Tuhan. Di dalammu kami beroleh kemerdekaan, pengharapan yang baru Tuhan. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mukjizatnya disediakan bagiku, ku diangkat dan dipulihkannya. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mukjizatnya disediakan bagiku, ku diangkat dan dipulihkan. Apapun keadaan kami mau katakan, Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Ada Tuhan Yesus, mukjizatnya disediakan bagiku, ku diangkat dan dipulihkan. Mukjizatnya disediakan bagiku, ku diangkat dan dipulihkan. Katakan ku diangkat dan dipulihkan. Ku diangkat dan dipulihkan. Oh, ku diangkat dan dipulihkan. Yeah.
Firman-Mu sempurna. Haleluya. Masa depan yang penuh pengharapan. Haleluya. Oh, hidup yang berkelimpahan ya Tuhan. Haleluya. Bersama-Mu Tuhan, kami benar, kami bisa. Haleluya. Di dalam nama Yesus, sama-sama katakan amin. Haleluya. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, dalam nama Tuhan Yesus, terima kasih buat berkat berlimpah dalam kehidupan kami. Engkau menjaga, merawat kami sampai hari ini dari waktu ke waktu, saat demi saat, bulan demi bulan, tahun demi tahun, generasi lepas generasi. Kau tunjukkan kebaikan dalam hidup kami. Kau rawat kami sampai hari ini, kami tidak pernah kekurangan apapun yang baik. Kasih-Mu lebih dari hidup, kuasa-Mu nyata dalam kehidupan kami. Roh Kudus cengkram kami, supaya tidak menyimpang kanan, tidak menyimpang kiri, tapi terus berpegang kepada panggilan yang ilahi. Pujian, hormat, kuasa bagi nama Tuhan Yesus. Kau perisai hidup kami, Kau pagar tembok sekeliling kami, tidak pernah dan jahat bisa menyentuh hidup kami. Engkau Tuhan, upah kami yang sangat amat besar. Dalam nama Tuhan Yesus, yang percaya boleh berkata, amin. Shalom saudara sekalian, dari GBI Menteng, senang bertemu dengan saudara. Saya percaya bahwa situasi yang hari-hari ada, indah bagi kita semua. Sebelum saya mulai firman, khotbah ini akan dua seri Bapak Ibu. Yang pertama adalah saat ini 17 Mei, berikutnya akan disambung. Jadi pastikan Anda menonton dua seri. Terus mempertahankan iman karena kita mengerti. Satu hari nanti Bapak Ibu, waktu Anda tiba di rumah Bapa, Tuhan Yesus pernah berkata, kalau aku datang kali yang kedua, adakah ku dapati iman di muka bumi? Nah, hari-hari ini kalau kita melihat semua situasi yang terjadi, saya percaya bahwa dimanapun Anda melihat ibadah online, saya percaya bahwa terus bersama dengan keluarga, biarlah iman kita, semangat kita sama Tuhan tidak pernah kendor. Pertanyaan banyak sekali datang. Ada orang bertanya begini sebetulnya, kenapa sih Pak sebuah penghukuman itu ada yang datangnya cepat, ada yang lambat, ada yang sangat cepat. Saudara Tuhan, Alkitab menjawab semua apa yang menjadi pertanyaan hidup manusia. Kalau kita melihat, mari kita lihat sebentar firman Tuhan bahwa dimanapun hidup kita berada, saya percaya bahwa Tuhan selalu hadir. Dan Alkitab adalah satu-satunya acuan di muka bumi yang menurut saya ini bisa cerita banyak soal masa depan. Tidak pernah ada kitab dimanapun di muka bumi yang bisa bicara masa depan lebih lengkap daripada firman Tuhan Alkitab. Dan saya harus mengatakan bahwa dalam segala peristiwa Alkitab piawai untuk menjadi acuan sebuah pertanyaan. Saudara Tuhan, yuk kita lihat sebentar. Apabila sebuah penghukuman itu datang dalam kehidupan manusia, karena tidak mungkin tidak ada penghukuman, karena banyak orang dalam kehidupannya itu menciderai hati Tuhan. Penghukuman yang dari Tuhan berikan, yang diizinkan Tuhan datang kepada bumi, itu macam-macam waktunya. Ada yang waktunya lama, sehingga orang berkata, Tuhan kenapa tidak ada keadilan? Saya nggak tahu Anda pernah berkata begitu atau Anda pernah merasa seperti itu. Mari kita lihat sebentar, kita mengingat kembali sebuah kisah yang menarik zaman Nuh. Kejadian 6 ayat 13, Tuhan perintahkan supaya Nuh membangun bahtera karena bumi sudah rusak. Nah saudara saya Tuhan, Anda bisa bayangkan Nuh membangun bahtera itu di atas sebuah bukit, aneh sekali sebetulnya. Dia mengambil kayu dari sana, kemudian membangun bahtera dalam waktu yang sangat amat panjang untuk ukuran manusia. Anda bisa bayangkan hari itu, ditemukan yang benar itu cuma Nuh, istrinya, anaknya 3, dan 3 menantu. Satu keluarga benar semua ini. Dan hati mereka selalu sedih mendengar kejahatan-kejahatan yang terjadi. Kita membuka sebentar firman Tuhan, kalau Anda ada firman Tuhan, Anda bisa membuka, atau Anda ada gadget dengan cepat Anda bisa membuka Kejadian 6, ayat ke-13. Firman Tuhan, luar biasa sekali. Mengatakan seperti ini, aku telah memutuskan untuk mengakhiri hidup segala makhluk, sebab bumi telah penuh dengan kekerasan oleh mereka, jadi aku akan musnahkan mereka bersama dengan bumi. Anda bisa bayangkan. Kejahatan yang terjadi itu terus terjadi dan ada waktu jeda yang sangat lama. Kenapa sih orang jahat di muka bumi tidak ada yang baik semuanya dan tiba-tiba Tuhan berikan waktu yang sangat panjang? Kalau Anda melihat Kejadian 18, kisah yang sama soal Lot. Lot itu juga sama Bapak Ibu.
Lot itu orang benar. Perjanjian baru katakan hati yang benar tidak tahan melihat kondisi Sodom dan Gomora. Dosanya luar biasa. Sudah naik sampai kepada Tuhan. Ada dosa-dosa yang dengan cepat naik kepada Tuhan. Ada dosa-dosa yang sepertinya lambat. Lot ditemukan benar. Dan apa yang terjadi? Dia, istri, 2 anak perempuan. Bahkan mantunya pun bukan orang yang baik. Dikirimlah 2 malaikat datang kepada mereka. Dan Lot terus-menerus hatinya menjadi gundah, galau Bapak Ibu, stres karena melihat kekacauan depan mata. Ciri orang benar adalah waktu engkau melihat sebuah peristiwa kejahatan di depan matamu dan hatimu gak bisa nerima, ciri orang benar. Salah satu ciri pertama ya, orang benar. Ada banyak orang kalau melihat kejahatan, ya bilang, biasa-biasa saja, tenang-tenang saja, anggap biasa. Saya mau beritahu, bukan ciri orang benar. Saudara saya Tuhan, apa yang terjadi? Pada saat terjadi peristiwa Lot, malaikat sampai bilang begini sama Lot. Kalau engkau tidak keluar dari tempat ini, tidak bakal terjadi sebuah penghukuman. Saudara saya Tuhan, ada waktu yang sangat panjang, ada keluh kesah, Kejadian 18, kita buka sebentar dengan cepat Bapak Ibu. Ayat yang ke-20, Kejadian 18, ayat yang ke-20 firman Tuhan. Sesungguhnya banyak keluh kesah orang tentang Sodom Gomora dan sesungguhnya sangat berat dosanya. Ada keluh kesah yang terus ada. Berarti ada waktu jeda yang panjang sepertinya Tuhan kasih kesempatan demi kesempatan demi kesempatan. Ada keluh kesah. Tolong mengerti Bapak Ibu, seluruh kisah soal penghukuman erat kaitannya sama pertobatan. Sebagai manusia sulit bagi kita kalau mengatakan bahwa kalau saya menghukum saudara, pada saat yang sama saya mengasihi saudara, itu berat. Susah dipahami secara manusia, walaupun mungkin ada. Tapi di mata Tuhan, itu perkara yang biasa. Karena semua kemurahan Tuhan berikan, tujuannya satu. Pertobatan supaya manusia bisa kembali berpaut bersama dengan Tuhan. Saudara saya Tuhan, apa yang terjadi? Kadang-kadang kalau sebuah peristiwa kejahatan terjadi, dikasih waktu yang panjang, berulang-ulang sebelum eksekusi terjadi. Karena kasih Tuhan. Contohnya siapa? Niniwe, ibu kota Asyur. Nabi Yunus dikirim ke sana, Yunus bin Amitai dikirim ke sana. Untuk memperingatkan orang Niniwe selama 40 hari setelah kejahatan yang begitu banyak terjadi. Unik ya, lama sekali loh Bapak Ibu, lama. Bahkan setelah mau eksekusi pun masih ditambah 40 hari lagi. Menurut Alkitab, ternyata penghukuman itu ada masa yang cepat, ada yang lambat. Yang saya cerita barusan, itu adalah yang lama. Ada yang tipe begini, Pak ini orang jahatnya bukan main Pak, tapi kenapa penghukumannya nggak pernah tiba? Saya mau beritahu, karena kedaulatan Tuhan mengatakan ada yang tipenya seperti itu. Siapa contohnya? Peristiwa Nuh, peristiwa Lot, peristiwa Yunus dengan Niniwe. Ini adalah peristiwa yang terjadi lama dan panjang. Dan saya berdoa Bapak Ibu, kalau kita ngerti begini, maka hati kita adalah diselaraskan dengan Tuhan. Kadang-kadang manusia kalau ngalami satu gak enak, langsung pengen menuntut pembalasan. Pembalasan hak Tuhan Bapak Ibu. Kenapa kok terjadi yang namanya peristiwa seperti ini? Kejahatan terjadi, tapi Tuhan kasih sepertinya waktu yang panjang. Menunda. Jawabannya satu. Biasanya yang melakukan ini adalah orang tidak kenal Tuhan. Orang yang gak dekat sama Tuhan. Kemurahan sorga mengizinkan berkali-kali. Nabi dikirim, signal dikirim. Supaya apa? Supaya mereka punya waktu yang cukup panjang. Saudara saya Tuhan, itu yang pertama. Jadi ada penghukuman yang jatuhnya lama. Tetapi Alkitab berkata, ada penghukuman yang datangnya cepat, datang masa waktunya pendek. Contohnya siapa Bapak Ibu? Ada, yang nomor 2 adalah Daud bin Isai. Dalam peristiwa Batsheba. Kalau Anda mengerti 2 Samuel 11 dikatakan firman Tuhan, peristiwa itu dimulai pada saat Daud memberontak secara hati kepada Tuhan. Dan hari itu dia tidak berperang, dia tidak berjaga-jaga, dia ketemu dengan Batsheba. Nah, lagi mandi. Apa yang terjadi? Peristiwa itu terjadi, pemberontakan terjadi, dan setelah itu Tuhan menegur Daud dengan mengatakan melalui Nabi Nathan bahwa
Satu hari yang terjadi peristiwa A, B, C, D. Dan hari itu Daud betul-betul bertobat. Pada saat bertobat, kita buka firman Tuhan, ini bagus sekali Bapak Ibu. Kadang-kadang kita ngalami ini. Saya harap Anda tidak mengalami yang, Pak, kalau saya pengen yang kalau saya salah hukumannya lama. Kedaulatan di tangan Tuhan Bapak Ibu. Yuk kita buka sebentar firman Tuhan. Dalam kitab kedua Samuel 11 ayat yang pertama. Pada pergantian tahun waktu Raja biasanya maju berperang, Daud menyuruh Yoab maju beserta orang-orangnya, seluruh Israel semuanya. Mereka musnahkan Bani Amon, mengepung kota Rabah, Daud sendiri bahkan tinggal di Yerusalem. Hari itu peristiwa terjadi dan hari itu Daud bertobat. 2 Samuel 12, Nathan memperingatkan Daud bahwa akan terjadi seperti ini dan Daud betul-betul bertobat hari itu. Mungkin satu masa Bapak Ibu, apa sih yang namanya berjaga-jaga? Dengar kisah ini, berjaga-jaga seperti ini. Waktu mungkin kau berbuat salah, engkau ditegur Tuhan. Dan isunya adalah engkau akan mengalami begini, kata Nathan begini-begini. Karena alasannya satu, karena menghina Tuhan. Jadi penghukuman kok bisa lama Pak? Ya karena orang yang melakukan tidak kenal Tuhan. Itu kemurahan Tuhan. Tapi kenapa kok ada orang yang bersalah penghukumannya lebih cepat? 2 Samuel 12 ayat 9 Tuhan berkata, mengapa engkau menghina Tuhan dengan melakukan apa yang jahat di matanya? Bapak Ibu ada beda loh Bapak Ibu. Dosa itu adanya bukan di tubuh, dosa itu adanya di jiwa. Roh itu pemberontakan, dosa itu di jiwa. Sebuah contoh ya Bapak Ibu gampang saja. Anda kalau pengen ngambil jemuran tetangga, ini kebangetan kalau sampai melakukan Bapak Ibu. Itu niat mau mengambil, namanya dosa. Tetapi engkau nggak mungkin masuk penjara, engkau belum ngambil. Tetapi kalau engkau sudah mengambil, namanya bukan dosa, namanya kejahatan. Jadi kejahatan itu apa sih? Dosa yang dibuat di dalam tubuh atau dalam jasmani. Selama di pikiranmu namanya dosa. Tetapi pada saat engkau lakukan itu, namanya kejahatan. Nathan berkata kepada Daud, bahwa engkau telah berbuat jahat di mata Tuhan. Kata jahat membuktikan bahwa Daud sudah melakukan dalam tubuhnya. Nah saudara saya Tuhan, firman Tuhan berkata, kalau sampai menghina Tuhan, saya mau beritahu. Akan terjadi sebuah penghukuman yang cenderung lebih cepat. Firman Tuhan mengatakan. Nah saudara saya Tuhan, kenapa Daud mendengar ini tiba-tiba dia bisa miss? Anda tahu ceritanya. Peristiwa kan dimulai sebetulnya kehancurannya gara-gara Amnon anak Daud naksir sama adiknya Tamar. Tamar ini adik kandung dari Absalom. Dan Daud tahu itu, Daud tahu persis. Dan kenapa waktu peristiwa pemerkosaan Tamar terjadi oleh Amnon dan Daud tidak memarahi dan tidak menghukum habis-habisan Amnon. Saya dalam hati berpikir kalau Daud hari itu mengambil keputusan yang tegas dan keras kepada Amnon, kemungkinan besar Absalom tidak akan memberontak. Karena pemberontakan Absalom dipicu oleh dia melihat ketidakadilan di mana ayahnya tidak menghukum Amnon. Tapi kalau kita tarik ke belakang Bapak Ibu, jangan-jangan Daud juga tidak bisa berlaku keras sama Amnon. Jangan-jangan kalau Daud menghukum Amnon, nanti Amnon bisa bilang begini, Papi, kamu juga buat yang sama kok dengan ibu Batsheba. Nah kalau itu dibalikan, Daud juga pusing. Setelah peristiwa terjadi pemberontakan, ada pesan dari seorang nabi, ada mimpi, ada nubuatan mungkin disampaikan dan kita ngalami pertobatan. Tapi ingat Bapak Ibu, sejarah selalu berulang. Apa yang membuat Daud menjadi lengah, tidak berjaga-jaga? Kita lihat, 2 Samuel 12 ayat 26. Yoab berperang 2 Samuel 12 ayat 26 melawan Raba kota Bani Amon dan merebut kerajaan. Yoab menyuruh orang kepada Daud dengan pesan, aku perang melawan Raba dan telah merebut kota air. Sebab itu kumpulkan sisa tentara, kepung kota itu, rebut supaya jangan aku yang merebut kota itu dan jangan sampai namaku menjadi juga nama kota itu. Karena zaman dulu siapa merebut kota menjadi sebuah nama. Anda pernah dengar nama kota Alexandria di Mesir, Anda sudah tahu penakluknya pasti Alexander Agung. Sesudah itu Daud mengumpulkan seluruh tentara, ia berangkat ke kota Raba berperang melawannya dan merebutnya, ia mengambil mahkota dari kepala raja mereka beratnya 1 talenta emas. Bertatakan sebuah batu permata yang mahal dikenakan pada kepala Daud, diangkutnya banyak jarahan dari kota itu.
Penduduk kota diangkutnya dan dipaksa bekerja dengan gergaji, pengerek besi, kapak, dipekerjakan mereka di tempat pembuatan batu bata. Demikian juga diperlakukan Daud segala kota Bani Amon dan pulanglah Daud dengan seluruh tentaranya ke Yerusalem. Pada saat Daud sudah bertobat, sungguh-sungguh tiba-tiba Daud mendapat kemenangan yang sungguh luar biasa. Begitu dia menang, namanya mungkin diabadikan di kota, terima kemuliaan mahkota raja diambil dan itu betul-betul mahkotanya adalah mahkota yang penuh dengan bernilai sekali. Tiba-tiba Daud menjadi lupa atau tidak berjaga-jaga dengan peristiwa yang menimpa Tamar berikutnya. Makanya Bapak Ibu, saya percaya Anda mengalami keberhasilan. Puji nama Tuhan. Waktu engkau terima keberhasilan, promosi, tetaplah untuk kau berjaga-jaga dalam hidup ini. Jangan sampai iblis mengambil keuntungan. Karena kebanyakan orang bilang ini, Pak, saya lagi terpuruk Pak, iblis sedang mengincar saya. Oh tidak, iblis mengincar Anda waktu engkau sedang dalam puncak-puncaknya. Waktu engkau dalam kondisi berhasil. Waktu engkau dalam kondisi yang powerful. Waktu engkau dalam kondisi yang betul-betul dihormati orang, berhati-hatilah. Dan apa yang terjadi? Karena dia menghina Tuhan. Dia sudah bertobat tapi dia lupa terjadi pemicu peristiwa Amnon. Kemudian peristiwa Absalom, Anda tahu kerugiannya? Saya akan bikin daftar sebentar. Amnon dibunuh oleh Absalom. Tamar mengalami pemerkosaan. Absalom kemudian dia dibuang. Waktu dia dibuang dia meminta Yoab untuk mengundang dia dengan cara membakar ladang dari Yoab. Berapa besar saya nggak tahu. Setelah itu kemudian Yoab kesal karena dia membawa Absalom datang kepada Daud. Dia mengalami pencitraan karena Absalom itu berontak. Dia bunuh Absalom. Dan peperangan Absalom dengan Daud memakan jumlah korban yang sangat besar. Satu kesalahan tidak berjaga-jaga. Kerusakannya besar sekali. Ada penghukuman yang datangnya lama. Biasanya orang tidak bertobat. Nggak kenal Tuhan. Waktu kita masih salah zaman dulu, zaman kegelapan. Tuhan sabar sama kita. Tetapi yang kedua, Alkitab mencatat ada penghukuman yang cepat. Loh kenapa cepat? Ya karena menghina Tuhan. Saudara Tuhan, ada lagi yang ketiga. Nah ini mengerikan. Penghukumannya seketika. Tidak pakai lama. Nah ini ada kalau ke rumah makan kan begitu Bapak Ibu. Ya. Kan di sini rumah makan ini, banyak ini. Pesan makanan gak pakai lama, nah itu ya. Lama, ada yang cepat, ada yang seketika. Siapa contohnya seketika? Kurun waktunya pendek sekali. Anda masih ingat peristiwa Nebukadnezar? Nebukadnezar pernah bermimpi, kalau Anda membaca firman Tuhan dia pernah bermimpi. Dia mimpi melihat sebuah pohon besar yang sangat luar biasa indah. Kita buka firman Tuhan saja sambil dipersiapkan. Itu adalah mimpi Nebukadnezar, kalau Anda melihat Daniel 4, pohonnya besar sekali, tiba-tiba pohonnya itu sudah besar, pohonnya kemudian dipotong, tinggal tungkulnya saja, dan kemudian pohon itu kena embun. Dia nggak ngerti apa cerita dari mimpi ini, sampai kemudian Daniel menyampaikan arti dari mimpi ini. Coba lihat sebentar, firman Tuhan yang ada di Daniel 4 ayat 20. Pohon yang Tuanku lihat itu sampai ke seluruh muka bumi, sampai daunnya, buahnya berlimpah, semua binatang makan dari pohon itu adalah Tuanku ya Raja. Jadi Nebukadnezar itu. Tapi satu ketika adalah ayat 25, Nebukadnezar jadi sombong dan dia dihalau dari manusia jadi gila. 7 tahun gila. Waktu dia gila 7 tahun, satu hari nanti dia kembali lagi memuliakan Tuhan dan kembalilah kejayaannya. Kita lihat Daniel keempat ayat 26. Yang dikatakan tentang membiarkan tunggul pohon berarti kerajaan Tuanku kembali, Tuanku pegang segera setelah Tuanku mengakui bahwa sorga yang punya kekuasaan. Ayat 27, jadi Raja, biar nasihatku berkenan kepada hati Tuanku, lepaskan diri Tuanku daripada dosa. Jadi kalau mau ngalami sebuah pemulihan, lepaskan diri dari dosa dengan cara apa? Satu, melakukan keadilan. Adil itu gak membeda-bedakan Bapak Ibu. Daripada kesalahan dengan menunjukkan belas kasihan kepada orang tertindas. Ternyata kalau kita belas kasihan sama orang tertindas itu luar biasa sekali. Bapak Ibu, puji nama Tuhan, ngalami peristiwa-peristiwa sampar hari ini.
kita dikasih kesempatan yang sama untuk mulai memperhatikan orang tertindas. Dengan demikian, kebahagiaan Tuanku dilanjutkan. Nebukadnezar lepas, senang dia. Oh iya ya, ini aku harus bikin kebaikan, bikin segala macam. Dia sudah bikin, dia lupa. Alkitab berkata setelah lewat 12 bulan, setahun, udah lewat, udah lama nih. Dia lagi jalan-jalan di sotoh istana, dia melihat Babel yang indah, langsung tiba-tiba hatinya bilang begini, inilah Babel yang besar yang telah kubangun dengan kekuatanku, oleh kuasaku, untuk kemuliaan kebesaranku, aku yang bangun. Begitu dia ngomongku, giginya belum kering. Tiba-tiba ada suara dari langit dan berkata, hari ini juga kerajaanmu akan dicabut, engkau dihalau dari manusia. Jadi gila. Makanya orang sombong itu nasib akhirnya jadi gila Bapak Ibu. Kita berkata dengan cepat saja, baru ngomong lo ini. Terjadi. Siapa yang kedua? Anda bisa membuka Kisah 12. Ini semuanya cepat semua ini kejadiannya. Kisah ke-12. Ayat yang ke-22. Firman Tuhan. Kisah 12 ayat ke-22. Rakyat bersorak, ini Herodes Agripa pertama. Jadi kalau tahu Herodes macam-macam ya, namanya Herodes semuanya. Herodes Agung, Herodes Agripa pertama, Herodes Agripa kedua, Herodes semuanya. Ayat ke-20 dikatakan di sana, Herodes marah terhadap orang Tirus Sidon karena persetujuan mereka bersama menghadap dia, memujuk Blastus pegawai istana raja untuk ke pihak mereka dan memohon perdamaian karena negeri mereka beroleh bahan makanan dari wilayah Raja Herodes. Pada hari yang tentukan, Herodes mengenakan pakaian kerajaan, duduk di atas tahta dan berpidato. Habis pidato, Anda bisa bayangkan, rakyatnya bersorak dan membalas berkata, ini suara Allah bukan suara manusia. Herodes itu harus dipuji orang, ditepokin, akibatnya dia merasa dirinya jadi Tuhan. Seketika itu juga ayat 23, ditampar malaikat Tuhan karena dia tidak menghormat kepada Allah. Dia mati dimakan cacing. Sesuai Tuhan, cuma ada 3 orang di muka bumi ini yang mati dimakan cacing. Apa itu cacing Pak? Dari tubuh yang sehat keluar cacing, makan daging sebelahnya jadi busuk, keluar lagi makan daging sebelahnya jadi busuk, satu tubuh busuk semua. Terus lepas badannya. Siapa yang alami begini? Masih ingat Antiochus Epiphanes? Lambang antikristus pada zaman peristiwa sejarah Israel? Itu mengalami peristiwa yang sama. Herodes Agripa pertama mengalami peristiwa yang sama. Kenapa? Tidak menghormati Tuhan. Nebukadnezar kenapa? Dia mengambil hak porsi Tuhan, diambil bagi dirinya. Yang terjadi atas Herodes Agripa pertama, hak milik Tuhan diambil jadi porsi hidupnya. Seketika itu Bapak Ibu kejadiannya. Siapa lagi? Keturunan dari Nebukadnezar. Namanya Belshazzar. Kalau kita berkata Belshazzar itu bukan anak dari Nebukadnezar Bapak Ibu. Belshazzar itu adalah keturunan-keturunan dari Nebukadnezar. Dia memang memanggil ayah kepada Nebukadnezar. Daniel 5, kalau Anda melihat firman Tuhan dengan jelas dikatakan di sana. Ini orang sudah tahu bahwa sejarah mencatat Nebukadnezar saja mengakui Tuhan dan akhirnya bertobat dipulihkan. Apa yang dia buat? Daniel 5 mengatakan, ayat yang ketiga, di bawahnya perkakas emas perak diambil dari bait suci rumah Allah di Yerusalem. Raja, para pembesar, istri, para gundik, mereka minum dari perkakas itu, minum anggur, memuji dewa-dewa emas dan perak, tembaga besi kayu batu. Dia mabuk berat, dia pakai benda-benda kudus yang dipersembahkan untuk Tuhan. Dan dia memakai benda itu sambil menyembah dewa-dewa yang lain, dewa-dewa materi. Alkitab berkata tidak berapa lama ada punggung tangan keluar menulis sebuah tulisan. Tak ada seorang pun bisa mengartikan, cuma ada satu yang bisa, Daniel. Dan dia berkata tulisan itu punya arti, menek-menek, tekel, ufarsin. Numbered, weighted, division. Menek, dihitung, weighted, ditimbang. Farsin, peresh dihancurkan. Parashim artinya adalah jamak, dihancurkan. Kerajaannya dibelah. Dan apa yang terjadi kalau kita melihat firman Tuhan ini? Ayat 29, atas titah Belshazzar dikenakan pada Daniel pakaian dari kain ungu, pada lehernya dikalungkan rantai emas, dimaklumkan tentang dia dalam kerajaan yang mempunyai kekuasaan sebagai orang ketiga.
sambil pesta dia nggak pernah paham. Tentara Persia sudah ada di depan kerajaan, halaman kerajaan. Pada malam itu juga terbunuhlah Belsyazar, orang Kastim. Malam itu juga di tengah-tengah pesta dia lupa ada orang Persia sudah masuk ke pintu istana. Malam itu juga seketika setelah dia berdosa ada teguran, langsung seketika itu juga dia mati pada malam itu. Kejadiannya sangat cepat, seketika dia nggak takut. Dia melihat Belsyazar mengalami hukuman, dia nggak takut. Dia tidak menghormati Tuhan, masih menyembah dewa-dewa dengan menggunakan perkakas bait suci. Apa yang terjadi? Saudara saya Tuhan, yang terjadi adalah firman Tuhan. Belsyazar akhirnya mati pada hari itu. Cepat sekali, cepat sekali. Jadi penghukuman itu Bapak Ibu ada yang cepat, ada yang seketika, ada yang lambat. Biasanya, yang lambat itu karena orang gak kenal Tuhan. Karena belas kasihan Tuhan. Ada yang cepat karena apa? Dia menghina Tuhan, tetapi tidak berjaga-jaga. Makanya pentingnya berjaga-jaga Bapak Ibu setiap saat. Dan yang ketiga adalah yang seketika. Kenapa? Orang-orang yang tidak menghormati Tuhan dan dia masih menyebut itu sebagai perkara-perkara menyembah dewa. Kita pernah berkata jangan menghujat Roh Kudus. Kenapa? Tiada ampun. Nah, saudara Tuhan, Pak, kalau akhir zaman ini penghukumannya bagaimana, Pak? Nah, ini yang bagus. Saya tutup dengan Matius 13:24. Matius 13:24. Firman Tuhan. Saya bacakan. Matius 13 ayat 24 bilang begini. Perumpamaan tentang lalang dan gandum. Saudara Tuhan, akhir zaman penghukuman bagaimana? Tuhan berkata kepada malaikat, jangan dicabut. Nanti waktu mencabut lalang, gandumnya ikut. Artinya apa sih Bapak Ibu? Di muka bumi ini ada tipe yang namanya lalang sama gandum. Gandum itu Kristen Pak, belum tentu. Kristennya ada yang lalang Bapak Ibu. Warnanya sama. Keberadaannya sama di tengah-tengah gandum. Nah, kalau ada di tengah gandum lalang itu, jangan-jangan itu namanya Kristen lalang. Ada. Menyatu dan Tuhannya sudah bilang jangan dicabut, nanti kecabut gandumnya. Berarti gandum sama lalang itu tumbuhnya bersama dan dekat sekali. Bapak Ibu, warnanya sama. Tidak ada bedanya. Bahkan tuannya sampai mengatakan jangan dicabut, bisa salah. Padahal ini adalah pelayan-pelayan yang kerjanya di ladang jago membedakan. Tuannya bilang jangan. Akhir zaman seperti ini. Pak, dari mana saya bisa bedakan? Gampang Bapak Ibu. Kegoncangan yang terjadi hari-hari ini. Jangan bilang gini, kalau Kristen pasti selamat. No. Alkitab berkata, semuanya ngalami yang sama. Nanti di akhir akan selesai semua, baru dipisahkan mana lalang, mana gandum. Hari-hari berjaga-jaga saja Bapak Ibu. Lalu bedanya apa lalang sama gandum? Cuma satu. Tempatnya sama, tumbuhnya bersama, berimpitan lagi. Berimpitan bukan jauh-jauh, berimpitan loh. Dan warnanya sama. Cuma satu bedanya. Gandum itu begini Bapak Ibu. Nih. Gandum begini. Lalang tegak, tercacak. Gampang lihat orang Bapak Ibu. Kalau sudah mulai begini. Lah saya nggak ajar Bapak Ibu jadi seorang yang menghakimi manusia ya. Nanti Anda a priori ngelihat orang prasangka, lama-lama malah jadi nggak unity. Nggak begitu Bapak Ibu. Nih. Dia menggunakan semuanya demi kemuliaan dirinya. Nih, begini. Gandum begini. Makanya tiap hari berjaga-jaga. Kalau ada rasa, wah saya dipakai Tuhan nih. Cepet begini. Bukan kita takut penghukuman. Takut nyakiti hati Tuhan. Bapak Ibu, saya percaya. Sharing yang singkat ini, Anda bisa tangkap. Biar Roh Kudus kasih pengertian lebih lagi. Dan saya berdoa, biarlah di masa-masa ini Bapak Ibu. Ini Senin, Selasa, Rabu, Kamis gak ada bedanya Bapak Ibu. Puji nama Tuhan ya. Iya, Anda sekarang sama semua kok. Dan saya tahu Anda lebih segar, kenapa? Lebih gemuk di rumah terus. Tapi saya berdoa biar rohanimu juga lebih gemuk lagi. Bapak di sorga berkati berlimpah-limpah yang sudah mendengar sharing ini. Biar Roh Kudus terus membawa kami makin mengerti. Hati kami semakin direndahkan. Kami menjadi kecil biar Tuhan makin besar. Karena kami ingin satu hari nanti. Waktu mempelai pria datang, Raja kami datang. Kami dengan bangga boleh mengatakan, Tuhan ini iman yang kau cari. Ini talenta yang kau minta plus bunganya. Dan kita akan berbangga. Raja kita, mempelai kita berkata,
hambaku yang setia. Masuklah dalam kerajaan Tuhanmu. Tuhan Yesus memberkati berlimpah-limpah. Haleluya. Salam jemaat Tuhan GBI Menteng. Apa kabar? Kami percaya semuanya dalam kasih perlindungan Tuhan. Apa kabar Pak Edi dan keluarga, Pak Adi dan keluarga, Pak Robert dan keluarga, Pak Junaidi dan keluarga, juga seluruh jemaat GBI Menteng, dan terlebih-lebih jemaat Tuhan yang baru bergabung, yang setia, Bu Kartini, Pak Saron dari Medan, yang baru join di tempat kita di ibadah online ini. Terima kasih, dan kami berdoa supaya semuanya ada dalam kasih perlindungan Tuhan. Seperti di firman Tuhan Roma 12 ayat 12, bersukacitalah dalam pengharapan, sabarlah dalam kesesakan, dan bertekunlah dalam doa. Dan jangan lupa sesuai dengan anjuran pemerintah, stay at home. Dan yang terpenting juga, stay dalam hadirat Tuhan. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Berikut informasi kegiatan gereja kita yang dapat kami sampaikan. Mengajak jemaat Tuhan untuk bertumbuh dan digembalakan di dalam care group. Care group gereja anak dapat menghubungi Kak Dewi. Care group junior church dapat menghubungi Kak Yuniarta Sihombing. Care group dewasa muda dapat menghubungi Kak Yosef. Care group Nusantara atau care group family dapat menghubungi Saudari Tiur. Care group akan dilaksanakan via Zoom. Jemaat Tuhan, jangan lupa pada hari Kamis tanggal 21 Mei kita akan merayakan kenaikan Yesus Kristus. Ibadah tetap diadakan dengan online pada pukul 10 pagi. Mari kita siapkan hati kita untuk menerima kebenaran firman Tuhan. Jemaat Tuhan, mari terus tetap setia dalam pujian dan penyembahan. Karena kita percaya dalam pujian penyembahan ada hadirat Tuhan yang akan membawa kesembuhan, kemenangan, kelegaan. Worship Fajar pada hari Sabtu tanggal 23 Mei pukul 4.30 akan diadakan via WhatsApp Group. Sampai jumpa jemaat Tuhan minggu depan, Minggu 24 Mei. Ibadah tetap diadakan online. Firman Tuhan akan dilayani oleh Bapak Pendeta Binsar Sitorus pada pukul 10 pagi. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Jemaat yang dikasihi Tuhan, jemaat adalah jemaat yang luar biasa. Kami tahu berapa minggu ini sekalipun kita beribadah secara online, Bapak Ibu mengirimkan persembahan kepada akun yang diberikan. Tuhan pasti menggunakan itu untuk pelebaran kerajaannya dan Tuhan akan memberkati umat Tuhan berlipat kali ganda. Izinkan saya berdoa untuk persembahan Bapak Ibu sekalian. Tuhan, Engkau tahu umat-Mu di dalam masa yang susah seperti ini. Begitu mengasihi Engkau dan tetap mengirimkan persembahan padamu Tuhan untuk dipakai untuk kegiatan pelebaran kerajaan surga. Berkati umat-Mu berlimpah-limpah Tuhan. Setiap taburan biarlah dituai menjadi tuai yang besar Tuhan. Terima kasih karena berkat-Mu lah yang menjadikan kaya, susah payah tidak menambahinya. Di dalam nama Yesus kami memberi dengan sukacita. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, kita akan akhiri ibadah online kita. Angkat kedua tanganmu, arahkan hatimu kepada Bapa di surga. Kekasih-kekasih Tuhan, pulanglah engkau dengan damai sejahtera. Jangan pernah engkau lupa bahwa engkau biji mata Tuhan yang disayangi Tuhan Yesus. Dibela, dijagai, diberkati. Pegang selalu janjinya karena kemurahan Bapa. Kasih Tuhan Yesus dan persekutuan yang manis dengan Roh Kudus menyertai engkau hari ini sampai kedatangan Tuhan bahkan sampai selama-lamanya. Amin. Kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahku, dan kiranya tangan
aku dan melindungi aku daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Terima kasih ya Tuhan, kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahku, dan kiranya tanganmu menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Dan Tuhan mendengarkan dan menjawab